Assalamualaikum, Balai Desa Merah, karya dari Acan Yu. Ini dia bagian berikutnya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Balai Desa Merah, karya dari Acan Yu. Seminggu sudah kejadian Andi dan Joni. Mereka berdua udah mulai masuk sekolah lagi. Dan semenjak kejadian itu, diputuskan bahwa nggak akan pernah lagi ngadain belajar kelompok di rumahku. Teman-teman kelasku kapok katanya. Tapi aku juga nggak ambil pusing, karena sebentar lagi liburan kenaikan kelas. Jadi nggak akan ada belajar kelompok dalam waktu yang lama. Setelah pembagian raport, aku diajak jalan-jalan ke laut sama teman-temanku yang rumahnya dekat laut. Di sana katanya banyak ikan yang siap dibakar dan dimakan rame-rame. Aku mau ikut, tapi sebelumnya aku bilang sama teman-teman kalau berangkatnya harus siang-siang aja dan pulangnya juga pagi-pagi biar sampai rumah siang soalnya. Soalnya kan jaraknya lumayan jauh dan waktu itu cuma ada sepeda. Aku jaga-jaga aja, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman setuju sama syarat yang aku kasih. Mereka juga khawatir kalau berangkat sama pulangnya malam-malam, takut aku kenapa-kenapa. Waktu itu tiba saatnya aku berangkat ke laut. Aku jalan bareng sama Andi dan Joni, tapi aku nunggu mereka dulu karena mereka kan rumahnya harus ngelewatin desaku. Aku nunggu di jalan agak jauh dari balai desa. Andi dan Joni yang nyuruh aku nunggu di situ. Padahal kalau nunggu di dekat balai desa lebih enak, karena nanti toh harus lewat sini juga kalau mau ke laut. Tapi mereka minta ditemenin ngelewatin balai desa biar ada warga aslinya, katanya. Padahal mah aku lebih parah dikerjainya daripada mereka. Aku nunggu lama banget. Aku kesel soalnya janji jam 2, sekarang mau setengah 4. Belum datang juga tuh orang. Sedangkan aku gak tahu di mana tempat teman aku yang ngajakin ke laut. Waktu itu belum punya handphone, jadi susah mau hubunginya. Aku tunggu sampai jam 4, setengah 5, tapi gak datang juga. Karena aku kesel, akhirnya aku mutusin buat gak jadi ikut, karena bentar lagi malam. Aku jalan pulang. Pas sampai depan balai desa, aku lihat nenekku lagi di balai desa, gak tahu lagi ngapain. Aku samperin aja. Aku tanya lagi apa nek, tapi beliau gak jawab. Mukanya juga pucat. Dan anehnya, aku dengar suara orang lagi pakai mesin ketik. Padahal kalau dilihat, balai desanya kosong, gak ada siapa-siapa. Aku tegur lagi nenek, tapi enggak dijawab-jawab. Perasaan aku udah gak enak nih. Aku yakin ini bukan nenekku, soalnya lokasinya di balai desa. Aku taksir itu jam 5 lewat, tapi jam segitu udah sepi banget di balai desa. Apalagi aku baru ingat kalau itu hari Kamis dan bentar lagi udah mau malam. Suara orang pakai mesin ketiknya kedengeran jelas banget. Karena aku udah tahu ada yang gak beres sama situasi ini, aku putusin buat balik arah dan pergi. Tapi pas aku mau pergi, aku bingung. Tiba-tiba sepedaku hilang. Padahal tadi aku pikir di belakangku. Aku lihat sekeliling, gak ada dimanapun. Dan anehnya lagi, pas aku lihat ke arah nenekku lagi, nenekku udah gak ada. Berarti bener, itu bukan nenekku. Itu pasti salah satu penunggu balai desa yang ngejebak aku buat aku ke balai desa. Saat kejadian itu aku bingung mau nyari sepeda atau langsung kabur ninggalin sepeda yang entah di mana. Tapi aku putusin buat kabur aja. Aku lari kencang banget. Tapi pas sampai gerbang, ada sosok kaki raksasa yang gede banget di depan gerbang balai desa. Aku lihat ke atas, itu gak kelihatan ujungnya kepalanya, sampai tembus awan. Dari kaki sampai badan itu badannya berbulu hitam. Lihat penampakan itu, aku gak berani lewat gerbang. Aku ketakutan, bingung gak bisa lari. Ada jalan keluar lain sebenarnya, cuma itu lewat belakang balai desa. Dan itu tempat pertama kali Indra nampakin wujud seremnya. Karena rasa takutku, aku mutusin buat lewat belakang balai desa. Aku udah gak bisa mikir lagi. Pokoknya yang penting aku bisa pulang. Aku ngelewatin kebon. Aku lari secepat yang aku bisa. Sampai di dalam kebon, aku kaget soalnya. Aku lihat sepedaku kok ada di situ. Aku lihat ke belakang, si jin berwujud raksasa gak ngejar aku. Aku lihat sekeliling juga,
Gak ada penampakan menyeramkan. Aku lari ke sepedaku. Sialnya pas aku udah mau deket dari belakang pohon, ada pocong nongolin kepalanya aja. Aku teriak sekencang-kencangnya karena kaget. Itu pocong tiba-tiba nongol dengan wajah seremnya yang rusak. Aku mundur perlahan dari sepedaku. Itu pocong masih aja ngeliatin aku terus. Masa bodoh sama sepeda, yang penting aku lari dari pocong itu. Aku lihat ke belakang, pocongnya liatin aja dari sana. Dan kampretnya baru aja lihat ke depan, itu pocong udah ada di depanku. Aku jatuh gitu aja, nggak bisa ngerem lariku yang lagi kencang-kencangnya. Aku cuma bisa nunduk ke tanah, nggak mau lihat tuh muka pocong karena hancurnya. Aku cuma bisa lihat kain kafan bagian bawahnya saja. Aku baca-baca sebisaku. Pocong makin lama makin ngedeket ke aku. Aku udah pasrah aja. Terserahlah tuh pocong mau ngapain. Aku juga udah lemes lari-lari dari tadi. Syukurnya pertolongan itu datang. Aku dengar suara azan maghrib berkumandang. Pas azan itu pocong tiba-tiba ngilang gitu aja. Aku lihat sekitar nggak ada tuh pocong. Aku pikir mungkin dia lari pas dengar azan. Aku nggak pikir panjang. Aku langsung lari ke rumah. Pas udah sampai rumahku, heran, sepedaku kenapa ada di depan rumah. Dalam hati aku, jancok nih setan, ngerjain aku sampai segitunya. Kita skip cerita ya, lompat saat aku kelas 3 SMP. Setelah selama ini aku kerap digangguin sama banyak dedemit balai desa. Dari yang pas kejadian yang pertama kali aku lihat Kunti di jembatan, sampai di part yang itu tuh aku lihat jin raksasa sama pocong di kebun belakang balai desa itu. Semua udah aku laluin. Dari banyak kejadian gaib yang aku alamin, emang ada dampak negatifnya, yaitu aku disuruh sering-sering senam jantung. Setiap ada kesempatan buat gangguin aku, itu penghuni balai desa selalu aja gunain kesempatan itu dengan baik. Selama pengalaman dari part 1 sampai yang tadi nih, sebelum ini ya, itu menceritakan kehidupan SMP aku pas kelas 1 yang suram. Tapi ada dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Dampak positifnya aku jadi mulai gak setakut awal-awal pertama kali aku digangguin ya. Makin kesini aku udah mulai bisa nggak lebay kalau diliatin penampakan. Kalau misal aku ditampakin, aku paling cuma kaget terus merinding aja. Aku akalin dengan buang muka, nggak lihat itu muka jin yang gangguin aku. Masa-masa kelas 2 aku masih sering ditampakin penghuni balai desa juga, yang paling sering ke rumah kuntilanak sama pocong. Mereka sering banget nampakin aku pas lagi sendirian, entah di kamar mandi atau di kamar. Si raksasa juga pernah main sekali ke rumahku. Pas aku lagi rebahan di kamar, tiba-tiba aja ada kaki di sebelah kasurku tembus ngelewatin atap. Karena si raksasa nggak pernah main ke rumahku. Waktu itu aku kaget sampai teriak-teriak. Tapi anehnya, aku teriak kenceng di rumah nggak ada yang denger. Si jin raksasa itu yang gede banget sampai nunduk buat ngeliatin mukanya yang berbulu dengan mata merah. Aku makin blingsatan diliatin mukanya yang pertama kali. Aku akhirnya mutusin buat lari ke depan nenekku. Aku ceritain ke nenek. Terus kita bareng-bareng ke kamar. Tapi kaki raksasanya udah nggak ada. Itulah kejadian yang paling menyeramkan pas aku kelas 2. Sisanya aku udah bisa nggak lebay kalau ditampakin. Nah, selanjutnya yang mau aku ceritain adalah pas kelas 3. Awal-awal kelas 3, ceritanya aku waktu itu pertama kali coba buat beraniin keluar malam sendiri. Karena aku yakin, aku udah biasa ngelihat penampakan kayak gitu. Aku keluar rumah mau belajar kelompok. Aku waktu itu lagi semangat-semangatnya belajar kelompok. Soalnya udah mau UAN. Dan lagi ditambah ada cewek yang aku taksir yang juga satu kelompok belajar waktu itu. Aku biasanya pergi bareng temanku satu desa, tapi agak jauh rumahnya dariku. Dia ketemu aku pas kelas 2, karena di desa setiap kenaikan kelas pasti diacak kelasnya. Nah, pas kelas 2 aku sekelas dah tuh sama tuh bocah namanya Abu. Tapi pas malam itu si Abu lagi gak bisa ikut karena harus jaga bawang bapaknya lagi panen. Ya udah, berhubung aku niat mau belajar dan niat mau ketemu si gebetan aku, ya aku beraniin aja pergi sendiri. Nah, aku sampai ke tempat belajar kelompok dengan selamat. Di sana aku belajar sambil sekali-kali lirik-lirik si doi. Si doi juga balas lirik-lirik aku. Zaman dulu cuma lirik-lirikan aja, senengnya tuh luar biasa. Nggak tahu zaman sekarang ya, masih kayak gitu nggak? Komen ya. Tapi yang nyimak ini udah bapak-bapak ibu-ibu semua ya. Oke, lanjut. Setelah selesai aku pamit pulang duluan karena rumahku yang paling jauh. Sambil aku senyum ke doi kasih kode kalau mau pulang. Cie.
Aku pulang dengan hati riang karena habis dapat stimulus berupa senyum dari gebetan. Aku pulang naik sepeda sambil nyanyi-nyanyi. Selama perjalanan gak ada masalah. Tapi pas sudah masuk perbatasan kampung aku, tadinya aku gak merinding. Aku jadi merinding tiba-tiba. Aku yang tadinya nyanyi-nyanyi jadi diam aja. Aku lihat keadaan sekitar udah sepi, gak ada siapa-siapa. Cuman suara jangkrik aja di sepanjang jalan. Puncaknya pas udah mau sampai balai desa, aku cium bau kemenyan di kebun sebelum balai desa. Baunya bikin aku makin merinding. Aku cepetin genjotan sepedaku. Sampai pas depan balai desa, aku lihat kuntilanak lagi duduk di pagar balai desa sambil ngeliat ke arahku. Aku cuma kaget dan buang muka. Aku lanjutin genjot sepeda pelan-pelan. Si kunti malah ketawa cekikikan. Aku hirauin aja kan. Aku lanjut aja naik sepeda. Nah, puncaknya pas aku lagi fokus buang muka dari ngeliatin si kunti, aku jatuh dari sepeda. Sepedaku kayak nabrak sesuatu. Pas aku lihat, ternyata poci yang aneh tabrak. Dasar permen sugus. Pocinya itu lagi tiduran. Aku balik mau ambil sepeda, tapi si kunti tiba-tiba udah di sebelah sepeda aku. Aku kaget, refleks ngejauhin sepeda. Pas dalam situasi kayak gitu, aku nyium lagi tuh bau kemenyan. Anehnya, mendadak aku lemes. Kakiku gak bisa digerakin. Badanku juga kayak mau jatuh. Gak bisa lari deh. Dan parahnya, si kunti malah ngedeket ke aku. Karena aku mendadak lemes, si kunti datang. Aku gak bisa kemana-mana. Sekarang si kunti udah di depanku. Dia berada di depan mukaku. Dia ngeliatin mukaku. Dan anehnya saat kejadian itu, aku malah makin lemes. Dan setelah itu, aku gak tahu lagi apa yang terjadi. Besoknya pas bangun tiba-tiba aku udah sampai di kamar. Aku tanya nenek, katanya semalam aku kesurupan dan ditolong dibawa pulang sama dukun itu yang kebetulan gak jauh dari lokasi. Setelah kejadian malam itu, aku gak sadarkan diri sampai siang. Siangnya, aku bangun dengan badan terasa sakit di sekujur tubuh. Serasa habis digebukin masa rasanya. Selain itu aku juga berasa mual karena aku berasa nyium bau anyir dari badan dan mulutku. Aku bangun dari tempat tidur. Aku lihat di meja kamar ada menyan yang udah hampir habis asapnya dan beberapa sesaji. Aku bingung, kenapa ada kayak ginian lagi? Padahal udah lama banget aku gak ngeliat sesaji di kamar aku semenjak kejadian dukun yang pertama sekaligus kejadian kesurupan aku yang pertama kali. Aku jalan ke dapur ambil minum karena tenggorokanku kering. Aku minum udah kayak orang gak ketemu air seminggu. Habis setengah teko air gede. Habis minum, aku balik ke kamar karena badan aku masih lemes banget. Lemes, mual, sakit kepala campur aduk jadi satu saat itu. Aku rebahan di kamar. Gak lama datang nenekku. Mukanya sedih, kayaknya habis nangis juga. Aku nanya sama nenek, kenapa banyak sesaji di kamar? Nenekku cerita kejadian semalam setelah aku gak sadarkan diri. Ceritanya gini, malam itu setelah aku gak sadarkan diri dan kerasukan, kata nenekku, aku ditemuin warga lagi makan ayam hidup-hidup. Aku dengar itu langsung muntah. Jadi bau anyir darah yang aku cium setelah aku sadarkan diri itu bau darah ayam yang aku makan hidup-hidup. Aduh, aku gak nyangka aku bisa ngelakuin itu. Tapi setelah aku dewasa, aku tahu orang kalau udah dimasukin jin bisa ngelakuin apa aja, termasuk hal yang gak masuk akal sekalipun. Aku shock dengar cerita nenekku kalau aku habis nelan ayam mentah dalam kondisi hidup pula. Aku semalam ditemuin warga yang punya itu ayam. Awalnya aku dikira maling ayam, sempat mau digebuk sama kayu, cerita nenekku. Tapi warga yang tadinya memukul malah ketakutan lihat aku yang makan ayam hidup-hidup itu. Setelah ditemuin sama itu yang punya ayam, kataku langsung ngeraung-ngeraung kayak harimau gitu kan. Karena warga yang nemuin aku takut. Akhirnya itu warga manggil beberapa orang sama dukun yang dulu pernah ngobatin aku. Singkat cerita itu dukun nyembuhin aku. Dan setelah jin keluar dari tubuhku, dukunnya dan beberapa warga nganterin aku ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku sempat kesurupan lagi. Tapi kali ini kesurupan kuntilanak. Aku ngomong dalam bahasa Jawa, tapi suaranya kayak perempuan. Dan beberapa kali ketawa ala-ala kuntilanak gitu. Kata nenek aku ngomong gini awalnya, wes tak omongke, bocah iki disenengi karo penguasa daerah iki. Ya gak ngerti artinya, tanya yang ngerti aja ya. Tapi nanti di subtitle kok. Mulane wes pasrahna bae bocah iki, aja dikongkon ngaji, aku ora seneng. Terus dukun itu jawab, ya ora bisa lah,
Cih bocah sing ala manusia. Kon karo kanca-kancamu aja ganggu-ganggu. Dengar jawaban dukun, aku malah ketawa-ketawa ala kuntilanak, kata nenekku. Terus aku jawab, ya wis yen kowe wani, coba lawan aku disit yen bisa. Intinya itu Kunti nantangin itu dukun. Gak lama aku berdiri dan nyoba nyakar itu dukun. Tapi dukun itu siap megangin tanganku. Abis dipegangin, kepala aku dipegang, terus dibaca-bacain mantra dalam bahasa Jawa halus yang ribet dan cepat banget bacanya. Terus kata nenekku pas itu, aku teriak-teriak. Suara yang tadinya kayak cewek malah berubah jadi kayak raungan gitu. Terus kata nenekku, aku sempat kabur ke kamar mandi. Di kamar mandi, aku ngeraung-raung sambil melototin semua orang. Mataku merah banget, kata nenek. Bahkan sampai aku sadarkan diri, mata aku masih merah. Di kamar mandi aku sempat jerit-jerit ketakutan. Padahal dukunya cuma baca mantra. Aku teriak-teriak bilang, lu nggak mana? Lu nggak mana? Kata nenekku. Aku kayak lihat sesuatu orang lain yang nggak lihat. Dan aku takut sama sesuatu yang aku lihat itu. Aku ngedekem di pojokan, ketakutan sambil teriak, lu nggak, yang artinya pergi. Terus tuh dukun nyamperin aku, dan dengan bacaan mantra khasnya, dia sebur-sebur aku. Dan gak lama dari itu, jin dari tubuh aku bisa keluar. Setelah itu aku dibawa ke kamar, dan nenekku disuruh siapin beberapa menyan dan sesaji. Dukun itu juga bilang, setiap malam Jumat suruh siapin sesaji di rumah. Karena katanya, aku udah dikasih jin pendamping buat ngelindungin aku. Dan pas aku kesurupan tadi, jinnya ketakutan sama jin pendamping yang udah dikasih tuh dukun. Makanya aku bilang, lu nggak, maksudnya nyuruh itu jin pendamping untuk pergi. Setelah dengerin cerita nenekku tentang kejadian kesurupanku yang kedua kali, aku sempat agak kesel sama nenek. Kenapa minta bantuan itu dukun lagi? Karena aku agak malas minta tolong ke dukun, mending ke ustadz. Tapi setelah aku pikir mungkin nenek aku waktu itu lagi bingung, jadi dia manut-manut aja. Aku bilang sama nenekku untuk nggak usah naruh sesaji setiap malam Jumat. Dan nenekku bilang kalau dia nggak bakalan buat sesaji lagi. Walaupun kenyataannya pas malam Jumat nenek ketahuan naruh sesaji, tapi ngumpet-ngumpet dariku. Aku juga pura-pura nggak tahu kalau nenek aku naruh sesaji. Soalnya aku juga malas harus ngebantah nenek yang masih kekeh naruh sesaji di rumah. Waktu berjalan begitu cepat. Aku udah mulai hampir gak pernah digangguin secara ekstrim lagi. Paling banter cuma suara jin ketok-ketok jendelaku. Itu aja yang paling ekstrim. Aku udah lulus SMP. Aku lagi nyari-nyari SMA di kota. Karena di desa belum ada SMA. Jadi kalau mau SMA ya harus ke kota. Aku jalan sama gebetan yang udah jadi pacar. Naik Elf. Kalau di kampungku kendaraan paling sering dipakai sama warga kampungku, Elf. Maupun kampung-kampung lain, ya Elf itu. Aku sama doi pacaran dulu. Pegang tangan aja udah seneng banget rasanya. Aduh. Di perjalanan aku ngobrol panjang lebar, ketawa-ketawa bareng sama doi. Sampai di SMA tujuan kita daftar bareng ribuan calon siswa lain yang juga daftar di SMA paling favorit di kotaku. Setelah selesai kita siap-siap pulang. Aku sama doi mau pulang, tapi tiba-tiba ada bapak-bapak yang berhentiin aku. Aku gak tahu itu siapa. Tapi setelah aku diterima di SMA itu, aku baru tahu kalau itu tukang kebun sekolah. Dia berhentiin aku, nanya aku siapa namanya. Aku jawab, namaku Adi pak. Terus tiba-tiba dia bilang begini, hati-hati, pendamping kamu lama-lama bisa makan jiwa kamu. Abis ngomong itu bapak-bapak itu langsung ngeloyong aja pergi. Aku ngeh apa yang dibilang itu bapak-bapak. Pasti maksudnya itu jin pendamping yang dikasih tuh dukun. Tapi aku gak ngerti maksud bisa makan jiwaku. Apa mungkin maksudnya aku jadi males ibadah gitu? Emang sih setelah aku ada jin pendamping, setiap aku ngaji atau sholat, ada perasaan panas di leher bagian belakang dan sesek di dada. Dan itu bikin aku males buat ibadah. Sampai rumah, aku cerita ke nenek. Aku juga saranin untuk gak naruh sesaji di rumah lagi. Tapi nenek kekeh gak mau. Soalnya kata nenek, aku udah lama gak digangguin semenjak dia naruh sesaji di rumah setiap malam Jumat. Tapi karena aku kesel dan mulai mau ngejauhin saran itu dukun dan usir jin pendamping yang dia kasih, aku niatin pas malam Jumat. Pas nenek aku udah tidur, aku mau buang sesajinya. Malam Jumat tiba, dan seperti biasa nenek naruh sesaji di belakang rumah. Aku udah siap-siap pas nenek tidur. Aku langsung beraksi. Malamnya aku lihat nenek udah di kamar. Aku langsung ke belakang sendirian. Aku ambil sesajinya, aku buang ke tong sampah. Dalam hati aku bilang, mau aja diperbudak dukun. Setelah itu aku balik lagi ke kamar.
Aku siap-siap tidur. Tapi efek dari aku buang itu sesaji langsung berasa. Awalnya aku kayak dengar suara cewek nangis, karena cuma suara aku abaikan saja. Soalnya suara kayak gitu udah biasa buatku. Aku udah mulai mau tidur. Tiba-tiba ada sosok jin wanita yang nyekek leherku. Matanya merah, mukanya hancur, dan bertanduk panjang teman-teman. Aku kaget sekaligus kesakitan. Aku lihat dia melotot-melotot ke arahku dengan wajah marah. Aku bingung, makin lama cekekannya makin kenceng. Aku kira jinnya mau ngebunuh aku kali waktu itu. Tapi ternyata gak lama setelah nyekek aku, jinnya hilang. Aku bangun sambil megangin leher. Aku bersyukur aku masih hidup. Tapi pas aku lihat ke kaca ada bekas memar di leher. Bekas cekekan itu jin pendamping. Setelah kejadian itu aku gak berani iseng lagi buang itu sesaji. Semenjak kejadian aku buang sesaji malam Jumat kemarin, jin pendampingku makin sering liatin badang hidungnya. Dan datangnya itu loh selalu bikin aku mau ngelempar benda apa aja yang aku lagi pegang. Udah itu datangnya gak ingat waktu. Kadang tengah hari bolong juga jin pendamping aku nongol gitu aja. Aku namain jin pendamping itu hantu wanita hitam karena mukanya yang hancur dan gosong, dan dengan pakaian putih yang udah gak kelihatan lagi warna putihnya. Kayak baju putih tapi kecebur got hitam gitu. Pernah nih ya, aku baru pulang sekolah. Aku lari ke dapur cari makanan. Aku lihat-lihat emang lagi gak ada siapa-siapa di rumah. Nenekku lagi ngerumpi sama tetangga sebelah rumah. Paman juga pada kerja semua. Pas aku lagi mau ambil piring, tiba-tiba hantu wanita hitamnya muncul tepat di belakangku. Aku yang gak nyangka itu hantu datang siang-siang bolong, refleks ngejatuhin piring. Alhasil, piringnya pecah kemana-mana. Aku cuma bisa diem kaku karena aku lihat penampakannya pas aku balik ke belakang. Itu hantu wanitanya lagi ngebelakangin aku. Aku cuma bisa merem sambil jalan pelan pergi dari dapur. Aku gak berani buka mata soalnya agak takut juga ngeliat mukanya yang serem itu. Sialnya, aku nginjak pecahan beling bekas piring yang jatuh tadi. Tapi karena rasa takut aku lebih gede, aku akhirnya tahan rasa sakitku sampai aku pergi dari dapur. Sepanjang dapur itu darah bekas luka aku bercacar di mana-mana. Sesampainya aku di luar rumah, di sana ada nenekku. Aku baru lihat luka di kakiku sambil aku bersihin dan kasih betadine. Aku cerita kalau habis lihat penampakan jin pendampingku. Nenekku kaget dan mulai takut juga. Ternyata dampak pakai jin pendamping atau enggak sama aja. Sama-sama bikin aku dalam bahaya, nambah masalah dong. Nenek aku langsung ke dapur buat lihat itu jin masih ada apa enggak. Tapi pas nenek aku lihat itu jin udah enggak ada. Dan anehnya pas nenek mau bersihin darahku yang bercacar kemana-mana, itu darah udah hilang gak bersisa. Ayo, darahnya kemana tuh? Komen ya teman-teman. Aku cuma bisa bingung. Mungkin bener kali ya kalau jin juga makan darah. Kejadian teror bukan cuma itu saja. Aku pernah semalaman tidur ditungguin sama itu hantu wanita hitam. Hantunya nungguin aja di depan pintu sambil mandengin ke arah aneh, ngeliatin maksudnya. Aku cuma bisa balik badan ngebelakangin itu hantu. Aku coba buat enggak takut dan biasa aja. Tapi pressure, tekanan itu hantu emang kuat banget. Aku udah berusaha buat enggak takut dan coba untuk tidur, tapi nggak bisa. Sialnya tuh hantu benar-benar nungguin aku dari malam sampai subuh. Aku beberapa kali ngelongok ke pintu buat lihat dia masih ada apa enggak. Tapi ngelongok pintu cuma bikin aku sakit hati. Karena itu hantu masih stay cool dengan mata melototnya. Astagfirullah. Akhirnya malam itu aku nggak tidur. Baru bisa tidur pas di sekolahan. Aku nyolong-nyolong tidur sama guru. Selain teror jin pendamping aku, jin pendamping juga neror ke orang terdekatku, pacarku yang jadi korban. Waktu itu aku habis makan bakso bareng, pulang sampai rumah sore. Pas kita udah sama-sama sampai rumah masing-masing, baru tuh jin neror pacarku. Kita sampai rumah masing-masing tuh maghrib. Ceritanya pacarku pulang, kita pacaran mau mandi tuh. Ya, lagi asik-asik mandi, tiba-tiba dia kayak dengar suara orang ketok-ketok kamar mandi. Tapi ketoknya nggak biasa, agak kenceng gitu. Karena dikira adeknya yang perempuan, dia buka pintunya dong. Anehnya pas dibuka pintunya nggak ada siapa-siapa. Pacarku lanjut mandi karena emang belum selesai. Tapi dengan perasaan merinding dan bingung. Siapa yang habis ketok-ketok? Akhirnya dia cuma mandinya buru-buru. Biasanya dia kalau mandi bisa sejam. Ini cuma 15 menit udah kelar. Waduh, 15 menit. Selesai mandi doi pakai baju. Pas dia mau ngaca dia kaget. Di belakangnya
ada penampakan hantu wanita berambut putih uban dengan wajah hancur dan gosong lagi melototin dia dari kaca. Pacarku refleks teriak dan lari keluar rumah. Dia cerita sama bapaknya. Bapaknya langsung lari ke kamar tapi nggak ada penampakan apa-apa. Pacarku yang baru lihat kayak gituan cuma bisa nangis dan nggak berani tidur di kamarnya sendirian. Dengar cerita itu aku jadi kesel. Sekaligus muncul niatan buat nyari cara ngusir itu jin pendamping. Masih mending jin balai desa yang cuma ganggu orang lain di lingkungan balai desa. Nggak sampai keluar desa kayak gini. Saya pamit dulu ya. Sampai jumpa. Terima kasih untuk Agan Acanyo dan tentunya untuk teman-teman yang udah nyimak kisahnya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.